Hai guys, kembali lagi bersama channel gue. Oke, di video kali ini gue bakalan membahas tentang sebuah sejarah dari Indonesia, yaitu tentang G30 SPKI. Nah, buat para teman-teman yang belum tahu PKI, jadi PKI itu adalah sebuah partai komunis Indonesia yang belum tahu ya. Di sini kan spesial ya memperingati sebuah hari G30 SPKI tanggal 30 September, guys. Jadi sekarang nih di sini gue langsung aja untuk membahas ya sejarah tentang gerakan 30 September atau yang disebut dengan G30 SPKI. Langsung aja kita untuk memasuki ke sejarah G30 SPKI. Sejarah gerakan 30 September atau G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia. Aksi G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965 merupakan aksi pro yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno saat itu, serta merubah dasar negara dari Pancasila menjadi komunis ya. Dalam catatan sejarah, Partai Komunis Indonesia atau PKI disebut sebagai dalang dari pemberontakan tersebut. Partai ini didirikan oleh para tokoh komunis Indonesia pada tanggal 23 Mei tahun 1920. Dikutip dari Bangsa Kegagalan Kudeta G30 SPKI karya M. Fuad Dasar, pendirian Partai PKI merupakan bentuk terang di tahun 1914 ya di Semarang. Pada tahun-tahun menjelang peristiwa G30 SPKI, PKI berkembang dengan pesat. Kala itu PKI dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit atau dikenal dengan sebutan DN Aidit. Partai kecil yang berperan dalam pemberontakan medium tahun 1948 berkembang menjadi partai massa yang besar memiliki pengaruh yang sangat kuat ya. Sejak saat itu muncul dua kubu yang menjadikan rakyat Indonesia terpecah belah. Sebagian rakyat yang anti PKI menolak ideologi komunis yang dibawa partai tersebut. Sementara sebagian lainnya mengaku pro terhadap PKI ya. Sepanjang tahun 1964 sampai 1965, hegemoni PKI semakin merajalela dalam kehidupan bangsa dan negara. PKI sebagai partai komunis saat itu menggunakan segala cara, mulai dari menebar fitnah, aksi teror, hingga upaya provokasi untuk memecah belah rakyat Indonesia. Jadi ini nih asal-usulnya ya dari PKI yang semena-mena dia itu gimana ya memecah belah semua rakyat Indonesia, guys. Pemberontakan G30 SPKI sebagai upaya kudeta berlangsung pada Kamis 30 September tahun 1965 atau Jumat 1 Oktober dini hari. Peristiwa ini diawali dengan aksi penculikan para jenderal pimpinan TNI Angkatan Darat oleh sejumlah prajurit TNI yang merupakan binaan dari PKI. Kudeta 30 September itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang merupakan komandan Batalion Resimen Cakrawibawa dan bertugas sebagai pasukan pegawai istana. 6 jenderal dipimpin Angkatan Darat dan seorang perwira pertama gugur dalam peristiwa tersebut ya. Jadi salah satu jenderal tersebut adalah tadi gugur ya pada saat pertama. 6 jenderal perwira tinggi menjadi korban G30 SPKI, antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Prato Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Sutoyo Womiharjo, dan Brigadir Jenderal Donald Isa Panjaitan. Mereka diculik oleh para prajurit TNI binaan PKI di kediamannya masing-masing. 3 jenderal dibunuh di tempat dalam penyergapan, lalu mayatnya diseret dan dinaikkan ke atas truk. Sementara sisanya diseret kemudian disiksa dan dibantai hingga tewas di lubang buaya. Dalam peristiwa tersebut, Jenderal A.H. Nasution juga yang menjadi target pertama G30 SPKI berhasil menyelamatkan diri, namun putrinya yang bernama Ade Irma Nasution yang saat itu berusia 5 tahun ikut menjadi korban penyerangan ya. Jadi anaknya Jenderal A.H. Nasution juga anaknya menjadi korban guys pada saat itu. Bayangkan itu pada saat umur 5 tahun ya. Bener-bener keji banget guys. Ajudan Jenderal A.H. Nasution Letu Pir Andres dan juga gugur dalam peristiwa tersebut. Tempat yang menjadi lokasi pembantaian para jenderal TNI dikenal dengan sebutan Lubang Buaya. Di lokasi tersebut didirikan monumen Pancasila Sakti yang di dalamnya terdapat jejak sejarah peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Jadi dibuatlah sebuah monumen ya, yang dimana
di dalamnya itu ada sebuah lubang buaya. Jadi lubang buaya itu bekas pembantaian dari para jenderal ya, yang dimana si 7 jenderal itu dimasukkan ke dalam lubang buaya tersebut guys. Buat kalian mungkin ada yang pernah nonton ya filmnya G30 SPKI. Nah, sejak saat itu muncul dua kubu yang menjadikan rakyat Indonesia terpecah belah. Sebagian rakyat yang anti PKI menolak ideologi komunis yang dibawa partai tersebut. Sementara sebagian lainnya mengaku pro terhadap PKI. Sepanjang tahun 1964 juga hegemoni PKI semakin merajalela dalam kehidupan bangsa dan negara. PKI sebagai partai komunis itu saat itu menggunakan segala cara untuk memulai debar, fitnah, aksi teror hingga upaya provokasi untuk memecah belah rakyat Indonesia ya. Jadi begitulah ya dari sejarah G30 SPKI yang kalian belum tahu, mungkin seperti itu sejarahnya guys ya. Dan ini sangat keji banget ya kalau kita melihat filmnya langsung, dengan secara langsung itu dibantai menggunakan tembakan, menggunakan pedang, pisau ya, banyak sekali guys. Dan yang paling keji itu setelah itu langsung mereka itu dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang sangat sempit sekali guys. Bayangkan itu paling cuman beberapa meter ya si lubang buaya itu ya, yang disebut lubang buaya. Dan si 7 jenderal langsung dimasukkan ke dalam lubang tersebut ya. Jadi begitulah pembantaiannya ya. Dan gue pernah ya sering bahkan nonton film G30 SPKI ya. Apalagi kalau setiap tanggal 30 September itu kalau di sekolah ya suka langsung ditayangkan menggunakan proyektor ya. Jadi kita nonton bersama gitu mengenai tentang sejarah G30 SPKI ya. Jadi beginilah ya perjuangan warga Indonesia mungkin ya sampai dijajah dengan warga kita sendiri dari rakyat Indonesia ya. Jadi beginilah ya sang provokator ya. Dan semoga PKI ini sudah tidak ada lagi guys ya. Mengenai pembantaian-pembantaian seperti ini semoga sudah tidak ada lagi. Semoga kita aman dan damai ya untuk negara Indonesia kita ya. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan G30 SPKI ini. Semoga video ini menjadi sebuah ya menceritakan sebuah sejarah gitu dan bermanfaat juga buat para teman-teman mungkin yang belum tahu tentang sejarahnya itu seperti apa ya. Oke, sekian aja untuk pembahasan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah mau nonton sampai habis. Gue ucapkan terima kasih banyak ya. Dan yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya. Nanti setelah ini gue bakalan ngupload lagi tentang konten-konten yang lebih baik dan lainnya. Oke, sekian dan terima kasih.